karena ketemu ketemu ayat-ayat, terlalu sering ketemu ayat-ayat yang setelah aku coba pahami sejauh yang aku bisa, aku nggak mau ngikutin gitu. Aku ambil jarak, ya kayak gitu sih proses. Iya, di sini Kumaila mengungkapkan bahwasanya ia menjauh dari Al-Quran setelah menemukan ayat-ayat yang menurutnya tidak cocok bagi kehidupannya. Apa-apa perintah dan ajaran di dalam Al-Quran ia tolak dan tidak mentaatinya. Oleh sebab itu sebagaimana yang telah kita lihat dari cara penampilan dan pemikirannya, pantas saja tidak mencerminkan seorang muslim pada umumnya, padahal Kumaila ini adalah anak seorang cendekiawan muslim yang saat kecil telah menghafal Al-Quran. Sama. Betul. Aku ngerasa ini tidak sejalan dengan nilai yang aku bangun sendiri, jadi aku ambil jarak, dan lama-lama kayak jaraknya makin jauh, sampai ke titik aku melihat kitab suci itu sebagai manuskrip sejarah, bukan manuskrip sejarah dalam arti peninggalan sejarah gitu. Jadi kayak artefak, aku ngelihat Quran sekarang tuh jadinya kayak Bahkan sampai pada tingkat menganggap kitab suci Al-Quran sebagai artefak. Ada apa sebenarnya yang terjadi pada seorang anak cendekiawan muslim yang sedari kecil hafal Al-Quran ini? Teman-teman sekalian, dunia ini adalah tempat ujian bagi manusia. Baik itu seorang penghafal Quran sekalipun Allah tetap akan menguji setiap hambanya. Siapa di antara hambanya yang memang tulus dan murni beribadah kepadanya? Bahkan sampai ada yang kesehariannya terlihat soleh dan rajin beribadah tetapi malah sesat bahkan murtad. Ulama telah menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda berikut. Fenomena yang terjadi sekarang, banyak orang soleh yang menjadi kafir. Apakah ada yang salah dengan ibadah yang dilakukannya? Saya rasa tidak benar pernyataan ini, bahwasanya banyak orang soleh menjadi kafir. Saya rasa tidak benar ya. Ya, tidak benar ya. Ya, kita lihat Islam ini luar biasa ya, berkembang di mana-mana. Di negara-negara kafir banyak sekali. Islamisasi ini banyak sekali. Kenapa? Banyak orang-orang barat yang mereka berusaha mengenal Islam dengan mereka tidak diikat dengan tradisi tertentu. Sehingga mudah untuk mengenal kebenaran. Beda dengan orang sudah terikat dengan tradisi, dia ingin keluar dari tradisi, susah. Orang-orang barat yang hidup kota-kota besar yang cuek, bebek, cuek dengan tatkala dia mencari kebenaran, benar-benar cari, dia dapat hidayah dan banyak orang masuk Islam. Orang masuk Islam di Amerika banyak, orang masuk Islam di Inggris banyak, orang masuk Islam di Amsterdam banyak, orang masuk Islam di Melbourne, di Australia juga banyak. Ya banyak. Ya. Jadi, adapun perkataan fenomena banyak orang soleh jadi kafir, saya rasa saya hampir tidak pernah dengar ya. Ada orang soleh murtad, hampir tidak dengar. Kalau orang miskin murtad, iya banyak. Mungkin dikasih Indomie kemudian murtad, mungkin ya. Ya karena nggak ngerti, nggak punya agama, nggak ngerti, itu banyak. Tapi kalau orang soleh, ustadz, murtad hampir nggak ada. Tapi ente coba lihat, betapa banyak bekas pendeta. Banyak atau tidak? Banyak. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kata Ibnu Daqiq Al-Id dalam syarah hadis inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguhnya salah seorang dari kalian akan mengamalkan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga dekat, namun di akhir hayatnya dia beramal keburukan sehingga akhirnya meninggal dalam kondisi bermaksiat masuk neraka. Dan sebaliknya sebagian kalian beramal dengan amalan keburukan sampai jarak dia dengan neraka sangat dekat, namun di akhir hayat dia beramal dengan amalan kebajikan maka dia pun masuk surga. Kata dia, kenyataannya bekas penjahat lebih banyak daripada bekas orang soleh. Hampir-hampir kita jarang dengar, hampir-hampir saya nggak pernah dengar, oh ini dulu orangnya rajin sholat, sekarang jadi tukang mabuk, jarang-jarang seperti ini. Tapi kalau dengar, ini tukang mabuk, sadar, sekarang ngaji, ini tukang penjudi, sadar, ini lebih banyak. Bukan berarti nggak ada orang ke masjid kemudian nakal, ada, tapi sedikit. Lebih banyak bekas penjahat daripada bekas ustadz, itu tidak. Lebih banyak bekas ustadz, lebih banyak bekas pendeta daripada bekas apa? Ustadz. Kenyataannya bahwasanya orang kalau dia soleh, kebanyakannya dijaga oleh Allah. Nah kata para ulama, kalau ada orang soleh yang kemudian di akhir hayatnya berubah menjadi tidak soleh, itu berarti ada sesuatu dalam hatinya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas. Sungguhnya salah seorang dari kalian akan melakukan amalan soleh menurut yang dilihat oleh manusia. Ternyata dalam hatinya ada penyakit. Maka di akhir hayatnya dia akan melakukan amal keburukan. Mungkin dia ria, mungkin dia sombong dalam hatinya. Jadi kata para ulama, tidak mungkin ada orang soleh tiba-tiba jadi buruk kecuali ada penyakit di hatinya yang kita tidak bisa lihat. Tapi Allah Maha tahu. Entah dia sombong, entah dia
sok, entah dia apa namanya, ujub, entah dia riya, inilah yang buat dia akhirnya di ujung-ujungnya apa? Akhirnya tadi berubah. Tapi kalau dia ikhlas tulus, insya Allah enggak. Nah teman-teman sekalian, entah penyakit apa atau fitnah apa yang telah menimpa saudari Kumaila sehingga sampai pada titik menganggap Al-Quran cuma sebagai peninggalan sejarah dan menjauh dari ajarannya. Allah yang lebih tahu. Kita doakan saja agar saudari Kumaila kembali pada ajaran Al-Quran. Amin. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat.